Di Indonesia, tempe sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tempe kedelai yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Namun, kali ini saya akan membuat tempe dengan menggunakan biji labu kuning. Biji labu kuning yang biasanya dianggap sebagai limbah ternyata dapat diolah menjadi tempe yang lezat dan bergizi, dengan kandungan protein dan nutrisi lainnya yang tak kalah dengan tempe kedelai. Untuk itu, simak lebih lanjut tentang proses pembuatan tempe biji labu kuning dan potensinya sebagai sumber pangan protein yang bergizi dalam video berikut. Langkah pertama, yaitu memisahkan biji labu kuning dari daging buahnya. Biji labu kuning terletak pada bagian tengah berongga kosong dari buah labu kuning yang diselimuti oleh lendir dan serat. Untuk menghilangkan lendir pada biji labu kuning, maka perlu dilakukan pencucian berulang kali untuk memastikan biji labu kuning benar-benar bersih. Selanjutnya yaitu merebus biji labu kuning. Sesuaikan banyaknya air yang digunakan dengan biji labu kuning yang akan direbus agar kematangannya merata. Setelah melalui tahap perebusan, biji labu kuning kemudian ditiriskan. Tujuannya untuk mengurangi kandungan air, menurunkan suhu, dan mengeringkan permukaan biji labu kuning. Biji labu kuning harus segera didinginkan untuk persiapan pengupasan kulit luar. Pengupasan kulit merupakan tahap yang penting karena kapang tempe tidak dapat tumbuh pada biji labu kuning utuh. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemberian ragi tempe pada biji labu kuning. Perlu diingat bahwa penambahan ragi tempe yang berlebihan akan mengakibatkan fermentasi tidak sempurna. Sebaliknya, jika penambahan ragi tempe kurang, maka akan mengakibatkan bakteri perusak tumbuh. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengemasan. Biji labu kuning yang telah dicampur dengan ragi tempe kemudian dikemas. Jenis pengemas yang digunakan ada dua, yakni daun pisang dan kantung plastik. Kemasan kemudian diberikan lubang sebagai sirkulasi udara yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan miselium. Sampailah kita pada tahap terakhir dalam pembuatan tempe, yaitu tahap inkubasi. Pada tahap ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu suhu, waktu fermentasi, dan kelembapan. Pastikan ketiga hal ini sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium, sehingga akan menghasilkan tempe biji labu kuning yang diinginkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, uji organoleptik menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengujian produk pangan. Uji organoleptik ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik sensorik suatu produk, seperti warna, tekstur, aroma, dan rasa. Dalam konteks ini, tempe biji labu kuning yang merupakan salah satu alternatif sumber protein nabati memerlukan uji organoleptik untuk menentukan kualitas dan keamanannya sebagai produk pangan. Kriteria uji organoleptik tempe biji labu kuning didasarkan pada Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Dengan melakukan pengujian berdasarkan standar nasional ini, dapat dipastikan bahwa tempe biji labu kuning dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan. Hasil uji organoleptik yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data hasil tersebut, silakan tuliskan pendapat Anda mengenai penampakan tempe biji labu kuning pada tabel pengamatan. Setelah melakukan ujian organoleptik, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kadar protein pada tempe biji labu kuning. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kandungan protein yang terdapat dalam tempe biji labu kuning dengan menggunakan metode jedal. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menimbang sampel tempe biji labu kuning sebesar 0,5 gram. Metode jedal terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, tahap destruksi. Sampel yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam labu jedal, selanjutnya ditambahkan tablet jedal dan 10 ml larutan H2SO4 pekat. Kemudian didestruksi sampai larutan berubah warna. Selanjutnya larutan dipindahkan ke dalam labu takar dan ditambahkan dengan Aquades hingga tanda batas.
Tahap yang kedua yaitu tahap destilasi. Pada tahap ini, ke dalam labu destilat dimasukkan larutan berikut. Sementara itu, ke dalam Erlenmeyer dimasukkan larutan berikut. Proses ini dihentikan ketika larutan di dalam Erlenmeyer berubah menjadi basah. Berikut adalah sampel yang telah melalui tahap destilasi. Sampel ini kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 normal sebagai titran. Proses titrasi kemudian dihentikan apabila telah terjadi perubahan pada warna sampel. Lakukan pencatatan volume larutan NaOH yang digunakan sebelum dan setelah dilakukan titrasi pada sampel. Berikut disajikan tabel data percobaan yang digunakan dalam proses titrasi. Gunakan data yang disajikan untuk menentukan kadar protein tempe biji labu kuning.